Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sudah waktu arah siang ya. Nah, materi kita di pertemuan 12 ini sekarang membahas tentang upload file ya, tentang upload file di CI. Nah, di sini upload file di sini kan macam-macam ya. Bisa juga bisa kita upload untuk foto gitu ya, foto untuk foto apanya misalnya foto profilnya lah gitu ya, foto profilnya bisa kita buat untuk itu, atau bisa juga upload tentang selain file gambar, misalnya file video atau file apa namanya, file-file dokumen begitu ya. Nah, yang saya bagikan sebelumnya itu adalah materi yang pertemuan 12 yang sudah saya modifikasi, itu sudah ditambahkan skrip-skrip tentang apa namanya, untuk upload file gitu ya. Upload file. Di situ ada beberapa perubahan, banyak lah beberapa perubahan. Makanya kalau misalnya secara live kita langsung kerjakan, saya khawatir tidak keburu ya waktunya, karena saya juga harus menjelaskan tentang logiknya. Nah, logika dalam si upload file itu memang ada beberapa yang harus kita perhatikan. Kalau untuk penambahan file sih mungkin nggak gampang ya. Yang lumayan rumit itu ketika kita mengedit sebuah data gitu, sebuah data diedit, terus filenya diganti dengan yang baru gitu ya, atau cara menghapus filenya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan lagi proses perubahan ini apa namanya project yang akan kita buat. Misalnya kan yang kemarin yang waktu di pertemuan 11 itu kan belum ada ini ya, belum ada apa skrip untuk uploadnya. Nah, sekarang kan yang pertemuan 12 itu yang saya bagikan itu sudah ada skripnya. Lalu sekarang bagaimana cara menggantinya supaya kita dokumentasi yang si pertemuan 11-nya tetap tidak hilang ya. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai aja. Di sini saya mulai ada di awalnya dengan database ya. Nah, ini kan database yang database sebelumnya ketika belum ada skrip untuk upload file. Nah, kalau di sini hanya sampai nomor telepon, alamat, email, dan nomor telepon. Kan terakhir kita ngebahas tentang detail ya. Lalu, kalau untuk yang upload file, itu saya tambahkan lagi satu field di sini yang fungsinya untuk mencatat nama filenya. Jadi, logikanya adalah yang kita simpan di database itu bukan si filenya, tapi yang kita simpan itu adalah nama filenya. Jadi nanti secara apa sistem dia akan memanggil si nama filenya yang berada di direktori yang sudah kita tentukan, gitu ya. Ada direktori yang sudah kita tentukan untuk menyimpan sebuah file, begitu. Nah, ini cara yang pertama adalah apa? Kita kan harus siapkan dulu ya, apa namanya? Kita harus backup lah. Kita harus backup dulu ininya, yang database yang ada di backup, karena kalau misalnya kita timpah nanti database ini tertimpah dan kita nggak punya dokumentasi database sebelumnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah kita ekspor dulu ya. Nah, pastikan kalau untuk mengekspor itu ada dua jenis, ada yang ekspor tabel atau ekspor database. Kalau kita posisinya di tabel, berarti nanti yang diekspor adalah tabelnya. Tapi kalau posisi kita berada di database seperti ini ya, misalnya DBC akarnya saya klik dulu. Nah, ini kan berarti kita berada di level atas, berarti adanya di database. Nah, setelah kita berada di database, lalu ekspor ya, ekspor. Ini sebetulnya berguna untuk kita misalnya bekerja dalam tim ya, satu tim misalnya bekerja dengan komputer yang berbeda, otomatis kan kita harus kirim-mengirim data. Nah, di sini ada pilihan quick, ada pilihan custom. Kalau pilihan quick, dia langsung melakukan apa namanya, membuat skrip SQL untuk membackup si datanya gitu. Tapi di sini ada kelemahannya kalau quick. Kalau kelemahannya apa? Eh, kita tidak bisa menambahkan, maksudnya database-nya itu tidak harus ada di source di tujuannya gitu ya. Jadi tujuan kita tuh harus ada database-nya gitu. Kalau misalnya pakai quick. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, misalnya di komputer tujuan kita tidak ada, berarti kita bikin pakai custom. Saya lebih suka pakai custom karena di sini akan meminimalisir kesalahan ya. Nah, kalau pakai custom ada beberapa yang harus di checklist. Kalau ini kita lewat aja. Ada di bagian ini, di bagian object creation option. Nah, di sini di checklist add create database sama add drop table. Nah, maksudnya apa?
add create database ini fungsinya kalau misalnya di komputer tujuan ya itu tidak ada database-nya belum ada gitu. Jadi nanti otomatis akan dibuatkan oleh si file backupan ini karena isi file backup ini sebetulnya perintah-perintah SQL ya. Salah satunya adalah create database. Jadi nanti kita nggak harus menentukan lagi database-nya, terus maksudnya kita nggak harus bikin lagi database-nya kalau kita checklist si create database ini. Nah, terus ini ada add drop table view procedure function event. Maksudnya adalah apabila misalnya di tabel ini kasusnya misalnya di komputer tujuan sudah ada database-nya dan database-nya juga sudah ada tabelnya begitu ya. Nah, kalau kita klik di sini add drop table, maka si tabel yang berada di komputer tujuan itu akan dihapus dulu. Nah, akan dihapus dulu lalu digantikan dengan tabel yang di backup ini. Jadi kayak semacam ditimpah ya atau dihapus dulu lalu dibikin yang baru. Nah, ini kan jadi akan sama nih si posisi tabelnya akan sama seperti sebelum kita nge-backup. Nah, ini juga berfungsi kalau misalnya kita lagi bikin project terus ketika sesudah kita backup, nah pas waktu kita melakukan pengerjaan ternyata misalnya error atau ada sesuatu yang misalnya kita nggak bisa pecahkan, nah kita bisa balik lagi ambil backupan yang sebelumnya. Nah, kalau sistemnya seperti ini berarti kan masih clean, masih bersih si database-nya di posisi ketika sebelum error, seperti itu. Nah, kalau sudah di checklist ini, langsung saja di eksekusi perintahnya, lalu klik sini ada tombol go, dia langsung otomatis. Dia akan otomatis bikin. Nah, di sini dia akan masuk ke folder download ya. Folder download di mana kita biasa mendownload file. Seperti itu. Nah, di sini ada nih DBC akad SQL, lalu kita cut aja dan kita masuk ke folder CI-nya kita di sini ya. Nah, seperti ini. Kita taruh aja di sini ya di folder utamanya ya. Ini karena saya sudah ada jadi di replace aja. Nah, ini kita punya backupan data sebelum backupan database saat ini gitu ya, saat ini. Nah, ini kan sudah ada nih untuk database-nya sudah di backup. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nge-backup si aplikasi kita. Aplikasi kita ini kita rename aja jadi ini kan CI untuk pertemuan 11 ya. Jadi kita rename aja jadi 11 seperti ini. Nah, karena aplikasi kita, base URL kita itu selalu localhost CI, berarti ini nggak akan jalan ya. Ini ketika saya rename jadi 11, gitu ya. Ketika saya rename dari 11, begitu saya mau akses lagi, ini nggak akan bisa jalan. Misalnya localhost CI gitu ya, ini nggak akan jalan. Karena kita base URL-nya adalah localhost CI kayak gitu ya. Walaupun misalnya kita tambahkan strip gitu ya, seperti yang di ini. Nah, seperti begini ya. Ini juga tetap object not found karena localhost maksudnya base URL kita adalah localhost CI. Itu ya mungkin memang ada beberapa yang menanyakan kok not found itu coba perhatikan si foldernya dan si base settingan base URL-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kalau CI tetap nggak ada. Nah, selanjutnya setelah kita rename ya berarti kan kita punya backupan. Ini bisa kita zip gitu ya, kita bisa taruh gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang sudah saya bagikan ada CI update materi 12. Nah, ini kita ekstrak di sini. Kita ekstrak aja pakai unzip atau winzip gitu ya atau winrar juga bisa. Atau bisa juga pakai yang bawaan dari Windows-nya kalau yang pakai Windows 10 ya atau Windows 7 ke atas ya. Ini saya pakai bawaan dari Windows sebelumnya. Nah, kalau dari bawaan dari Windows ini kita harus perhatikan dulu si folder yang akan dibuatnya. Nah, kalau misalnya bikinnya seperti ini, kita ekstrak. Ini saya pakai bawaan dari Windows. Nanti harus diperhatikan dulu susunan si foldernya kalau misalnya pakai yang dari Windows. Oke, kita tunggu dulu. Bentar lagi. Satu sudah ada. Nah, agak lama ya kalau misalnya pakai yang bawaan Windows. Tapi kalau pakai yang aplikasi seperti WinZip, WinRAR atau ini saya pakai 7zip itu lebih cepat untuk
proses ekstraknya. Oh, sama begini ya. Saya jarang sih pakai yang ini. Tapi ini saya contohkan aja bagi yang nggak menginstal WinRAR, WinZip atau alat untuk ke ekstrak ya. Jadi pakai yang defaultnya Windows. Ternyata lama. Oke, kita sedikit lagi. Pada akhirnya ini lama sekali. Padahal harusnya bisa cepat. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah ke ekstrak. Cuma di sini harus perhatikan lagi, walaupun kita sudah ekstrak seperti itu, oh ternyata dia bikin folder lagi di dalam. Jadi harusnya mungkin nge-ekstraknya tadi ekstrak here aja. Nah, kalau kayak begini, kasus kayak gini perhatikan lagi, ini berarti ada 2 level ya. Nah, ini yang harus dipindah ya. Nah, ini sebetulnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ya karena kita nggak teliti. Nah, ini harus posisinya tetap localhost ya. Posisinya harus langsung dari htdocs ke CI. Jadi yang si folder CI ini kita harus hapus ya. Dan yang dalamnya kita harus pindahin dulu ke atasnya. Oke. Nah, sehingga nanti posisinya dari htdocs dapat CI lagi gitu. Nah, oke. Nah, setelah selesai ini baru bisa kita akses si CI-nya. Cuma pasti database-nya belum ke-update ya. Karena database-nya belum ke-update dia pasti ada error. Tapi kita coba ya. Nah, kita load dulu. Nah, di sini ya, kalau untuk tampilannya sudah tidak ada yang bisa tampil ya, bisa tampil. Nah, cuma di sini kan ada penambahan script ya. Nah, di sini untuk yang upload foto gitu ya. Dan ada juga penambahan script untuk yang misalnya melihat detailnya gitu ya. Nah, karena ini database-nya belum ada, pasti error di bawahnya karena dia nggak ketemu yang namanya undefined property foto. Nah, ini berarti variabel foto tidak ditemukan. Nah, variabel foto maksudnya tidak jelas ini dari mana, karena sebetulnya si foto ini berasal dari database. Nah, karena si database-nya belum kita import, berarti memang tidak ada ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, ke apa namanya, database-nya. Sekarang kita import database yang sudah ada ya. Kita import, ini kan belum ada ya foto, itu kan belum ada errornya di situ sebetulnya. Nah, sekarang kita import ya. Kita import database yang baru, kita timpa, kita pilih dulu filenya. Nah, ada di htdocs CI, nah kita ambil di sini DB si akad pertemuan 12. Ini yang sudah saya ambil. Nah, ini kan sudah ke load, tinggal dieksekusi perintahnya. Oh. Nah, oke, selesai ya. Ini tandanya sudah selesai karena ada pesan di sini import has been successful finish ya. 16 query execute. Jadi ada 12 query yang dieksekusi. Ini untuk nama yang filenya tadi. Terus kalau misalnya kita cek ke bawah, ini nggak ada yang merah, berarti semuanya berhasil ya, nggak ada yang error. Nah, sekarang kita lihat si TB mahasiswanya, tabelnya. Nah, sekarang sudah ada nih fotonya, jadi langsung diupdate ya. Nah, itu prosesnya kan kalau saya tadi pakai yang sistem export yang sebelumnya, ini juga saya pakai sistem export, dia akan menghapus tabel TB mahasiswa dulu, lalu dia akan meng-create lagi dan langsung diisi dengan data-data yang baru seperti ini. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi ya. Nah, kita balik lagi ke aplikasi nih. Yang error tadi kalau saya refresh, nah ini udah ada gitu ya, pasti ada. Jadi perhatikan nanti kalau misalnya kalian menemukan error-error yang seperti itu, perhatikan dengan database-nya. Udah ada belum database-nya seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, sekarang saya akan bahas dari awal dulu ya.
Dari awal dulu, ini perubahannya apa saja. Yang pertama itu adalah ada beberapa tempat yang saya rubah. Yang pertama ditambah data, terus yang detail, hapus, sama edit. Jadi 4 bagian ini diupdate semua, ya, dilakukan perubahan. Saya mulai dari yang tambah data dulu ya. Tambah data dulu, misalnya saya menambahkan sebuah data baru ya. Saya menambahkan sebuah data baru seperti ini. Saya kasih ini agak bebas aja lah ya supaya lebih cepat. Contoh saja ya, F misalnya. Nah, seperti itu. Font seperti itu, lalu kita pilih filenya. Nah filenya misalnya, nah filenya bebas ya, sebenarnya kita bisa ngambil dari mana aja, kita dari posisi apa aja yang ada di komputer kita. Nah, tapi sebagai bahan untuk percobaan itu saya ambil dari bawaan yang si admin LTI-nya. Nah, cara itu posisinya ada di sini, ada di CI ya, di aset, lalu di sini ada di distribusi dan ada IMG, image gitu. Nah, di sini yang saya ambil contoh-contoh aja. Ini sebetulnya kalau dihapus tuh nggak masalah ya, CI-nya nggak akan error lah karena ini source-nya gitu. Jadi kita coba untuk source-nya. Misalnya saya ambil foto avatarnya ini, foto-fotonya seperti ini misalnya ya. Ini saya ambil. Nah, ini sudah ada nama ininya, nama filenya, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti di sini akan terlihat, kita bisa lihat ya di detailnya. Kalau sudah tersimpan, nah ini ya, fotonya sudah ada seperti itu. Ini untuk penambahan yang di detail. Lalu misalnya dihapus juga bisa, tapi nanti saya jelaskan untuk hapusnya. Kalau dihapus nanti langsung hilang. Di edit pun sudah bisa. Kalau misalnya kita klik di sini, di edit, misalnya saya ingin mengganti si filenya, file gambarnya, ya kita tinggal pilih aja. Tinggal pilih ya file gambarnya yang lain. Nah, lalu di sini saya misalnya ambil gambar yang ini, misalnya saya ganti. Dan di sini kan namanya seperti ini ya, namanya sudah berubah. Lalu di sini kita save ya, di sini kita save. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah ini kan akan tampil ya. Nah, ini akan ada perubahan. Ini sudah ada perubahan. Berarti nggak ada perubahan. Nah, sudah ada perubahan untuk yang editnya. Yang ini tuh. Nah, selanjutnya apa namanya? Saya akan jelasin ininya ya. Apa? Skripnya ya. Skripnya. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit masalah. Nah, dari sini kan tadi sudah ada ya untuk update. Sekarang bagaimana kalau misalnya si datanya itu nggak ada filenya, itu juga sudah ada error handlingnya. Misalnya di sini saya tambahin data yang baru ya, misalnya di sini, tapi dengan kasus yang berbeda ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini. Nah, misalnya di sini ada ya, nih kasih nama misalnya
Saya coba masukin. Nah, misalnya ini kalau filenya tidak diisi ya. Misalnya kalau filenya tidak diisi. Nah, kalau filenya tidak diisi, kita simpan, itu tetap bisa menyimpan, tapi mungkin nggak ada fotonya. Nah, tapi ada beberapa treatment kalau misalnya nggak ada fotonya. Kalau misalnya di save, yang tadi Denny, ketika kita lihat detailnya, nah di sini ada file default yang dipanggil, yaitu filenya seperti ini, no image. Nah, jadi filenya tuh diupload di mana? Filenya saya upload di folder CI, aset, lalu foto. Nah, ini. Jadi ada folder aset, saya tambahkan satu folder lagi foto. Nah, ini file-file yang sudah diupload tadi ya. Yang ini kan yang Beno-nya ya, yang ini yang no image. Nah, ini yang no image. Jadi si no image ini sengaja saya taruh di sini kalau misalnya datanya tidak ada. Kalau misalnya saya nggak pakai no image, misalnya saya bikin ini, saya rename aja lah ya, berarti kan nggak akan ke nyambung ya kalau di rename. Nah, misalnya kalau di refresh, nah kalau nggak pakai no image, nanti tampilannya nggak akan seperti ini. Balik dulu. Coba lihat yang Denny-nya. Oh, dia sebentar, masih ngebaca nih. Masih ngebaca. Terus saya hilangkan lah. Saya taruh dulu sementara di sini. Karena biasanya cache-nya masih ngebaca. Cache dari si database-nya. Cache dari si browsernya ya. Cache dari si browsernya. Cek dulu. Ini sudah ada. Nah, ini sering terjadi juga ya, karena biasanya si browser ini dia akan menyimpan file sementara atau temporary. Nah, itu sebenarnya jadi masalah kalau misalnya kita sedang ngedevelop, ternyata kok image-nya masih ada padahal udah dihapus ya. Itu sebetulnya kita tinggal clear aja si cache-nya. Kalau misalnya di sini kan berarti tinggal kita clear aja. Kalau di sini sih ada. Kalau misalnya kalian pas lagi nge-coding terus suka ketemu kayak begini ya, kita clear dulu cache-nya biar dia bersih dulu. Ini kalau saya pakai yang Opera seperti ini, kalau yang pakai Chrome atau Mozilla itu juga pasti ada. Tinggal lihat aja di bagian optionnya, nanti cari yang clear cache-nya supaya nggak dia selalu update si browsernya. Kalau misalnya kayak gini kan jadi repot kalau pas memang kalau bekerja dengan gambar pasti kayak gitu karena dia berhubungan dengan memori ya, memori yang digunakan. Ini selesai dan coba kita refresh lagi. Nah, kita lihat yang tadi yang Denny masih ada juga ya, atau saya close dulu ya supaya memorinya hilang dulu. Saya close dulu, kadang harus di refresh dulu. CI asset yang fotonya hilang. Nah, ini ya. Kita panggil lagi local CI. Kalau masih ada juga berarti si template-nya masih ada di situ. Harusnya sih hilang. Ini harusnya hilang. Atau saya coba lagi untuk masukin data ya dengan cara yang nggak ada. Ini masih tetap ada di cache nih.
Nah, sekarang kita lihat Sang Yono. Oh, aneh ini kok masih ada ya image-nya, padahal nggak saya masukin. Berarti si filenya masih ada di browser. Seharusnya nggak ada ya. Ini seharusnya nggak ada karena si referensi fotonya ini nggak ada di sini. Kalau misalnya mau dipanggil pun dia pasti seharusnya error. Bukan error, maksudnya ini harusnya no image, tidak ada image. Nah, sekarang saya lanjut dulu deh. Misalnya, nah untuk yang ini ya, yang ini misalnya saya ganti, misalnya seperti itu. Saya ganti dengan yang ini misalnya. Lalu simpan. Kita view lagi. Nah, ini sudah langsung keganti ya. Nah, ini ya. Nah, harusnya ini hilang ya. Harusnya hilang. Berarti nanti kita lihat lagi path-nya. Nah, si no image-nya nggak ada. Exam CI Deluxe. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang yang delete ya. Kita coba lihat di yang delete-nya. Kalau misalnya ini yang kan ada 3 penambahan file. Kalau misalnya yang terakhir nih, yang nomor 7. Yang nomor 7 kan avatarnya atau si apa namanya fotonya kan seperti ini ya. Foto yang ini ya, yang avatar 5 nih berarti. Kalau misalnya dihapus, dia harus langsung hapus. Nah, ini ketika dihapus, ini saya lihat di sini ya. Ini ya, ini harus terhilang. Klik. Oke. Nah, ini langsung otomatis kehilang ya. Berarti sudah bisa, benar. Kalau yang Denny gitu ya, kalau yang Denny kan itu harusnya no image. Nah, ya di sini kan no image nih. Nah, ini kan no image. Nah, ini harus ada if juga kalau misalnya dihapus, si no image ini tidak boleh terhapus karena nanti bakal digunakan untuk file-file yang lain yang mengacu ke sini. Nah, ini kalau misalnya dihapus, sebentar, untuk lebih jelasnya saya bikin kayak gini ya. Nah, seperti itu. Misalnya ini yang terakhir nih ya, yang ini kan avatarnya nah, yang ini yang pertama yang user 8 namanya, terus ada yang terakhir itu yang ini yang no image. Nah, yang no image kalau saya hapus di sini, hapus. Nah, ini tidak boleh kehapus, tapi di database ya, di database localhost. Nah, di database nah, di database ini sebentar aku jadi ke sini ya. PHP admin. Nah, di sini ya, kalau misalnya di sini ada debit silakan. Nah, di sini kalau dibuka si tabel mahasiswanya, nah di sini cuma ada yang satu ini ya, yang terakhir, yang 2 terakhir yang Denny sama Yoronya kan udah nggak ada hapus, jadi udah proses penghapusan. Nah, itu yang aplikasinya ya, aplikasi update-nya. Jadi di sini ada penambahan di sini, ditambah di detail, sama delete dan apa namanya edit ya, di edit data. Nah, sekarang saya akan buka script-nya.
Saya akan buka skripnya. Saya akan bahas skripnya dari mulai yang penambahan data dulu ya. Kita buka controller, admin. Ya, ini dia. Ini adalah yang admin, ini ada banyak beberapa perubahan. Yang perubahan pertama, kalau untuk loading untuk ininya kan, untuk si mahasiswa.php-nya, itu kan langsung ada, tadi ya udah ada perubahan ya, perubahannya yang si penambahan data. Nah, karena penambahan data itu pop up kan berarti perubahannya di modal. Ini saya bahas yang dari sini dulu ya, yang pertama. Nah, ini kan dia akan membuka si mahasiswa.php yang berada di folder view. Ini view-nya. Lalu di sini penambahannya apa saja? Nah, penambahannya adalah di bagian modalsnya, karena kan itu ketika kita klik tombol tambah yang keluar adalah modalsnya atau pop up ya. Nah, jadi di sini di modalsnya di sini ada penambahan. Penambahannya adalah kita tambahkan apa namanya, nama upload foto ya, dari sini nih, dari mulai sini upload foto, terus kita tambahkan input type ya, input baru tapi type-nya adalah file, input type-nya file. Dan setelah itu juga kita tambahkan apa namanya, variabel ya, variabelnya adalah variabel foto. Nah, ini sengaja variabel fotonya disamakan dengan nama field-nya supaya kita nggak ada beda-beda variabel nanti, supaya nggak pusing juga ya. Jadi fokus aja satu. Kalau misalnya ini nanti berhubungan dengan database, jadi sebaiknya disamakan saja nama variabel yang ada di sini dengan yang ada di database. Nah, database juga nama field-nya adalah field foto. Jadi ini nanti disimpan. Nah, di sini kalau untuk si apa namanya, input type-nya ada penambahan di sini, lalu ada perubahan juga di form-nya. Form-nya itu harus supaya dia bisa bekerja ya, supaya filenya bisa bekerja, harus menggunakan script form open multipart. Jadi yang yang sebelumnya kan cuma form aja ya. Yang sebelumnya kan cuma begini ya, pakai tag PHP form gitu ya. Nah, biasanya kan kayak gini, terus pakai kita ketik di sini action dan metodenya. Ini saya ganti pakai script dari PHP untuk khusus untuk formnya. Sehingga si formnya diganti si tagnya menjadi form open multipart, tapi di sini ada penambahan parameter, artinya di sini adalah actionnya. Nah, kalau misalnya di PHP form open multipart ini sudah otomatis pengirimannya adalah post bukan get ya. Nah, ini tujuannya yang actionnya itu ya, di sini admin tambah, admin itu controllernya, tambah itu adalah fungsinya yang ada di controllernya. Terus si formnya juga harus di close, jadi di bagian bawah batas formnya adalah kita tambahkan dengan form close, tapi kita pakai echo juga untuk menampilkan scriptnya gitu. Nah, di sini perubahannya ya, untuk yang di admin PHP otomatis kan ini akan berubah, akan ngebuka si ini ya, tambah ya. Nah, akan merubah, akan membuka apa namanya, fungsi tambah ya. Nah, fungsi tambah di controller admin. Nah, kita lihat di sini fungsi tambah apa aja perubahannya. Nah, perubahannya ada sini. Di sini ada perubahan untuk penambahan variabel foto tadi yang dikirim. Nah, variabel foto yang dikirim diambilnya pakai scriptnya files, karena kita akan mengambil informasi tentang filesnya. Nah, kalau misalnya diambil seperti ini, berarti nanti semua informasi tentang files disimpan di sebuah variabel baru yang namanya foto ya. Nah, variabel baru yang namanya foto. Nah, di sini setelah diambil datanya, setelah disimpan, nah proses selanjutnya adalah proses upload datanya. Nah, di sini ada proses upload datanya. Proses upload datanya di sini adalah dengan cara kita harus nge-setting dulu ya, config ya, config path-nya. Path-nya itu adalah root directory-nya, atau di sini base URL, ini titik ini artinya adalah root directory atau sama dengan base URL. Lalu di sini aset dan foto. Nah, di sini kan folder aset, di dalamnya ada folder foto lagi. Ini harus dibuat duluan ya, supaya nggak lupa ya, supaya nggak lupa. Jadi di sini di folder apa namanya, CI, lalu ada aset, lalu ada foto. Nah, di sini harus dibuat duluan nih foldernya gitu ya. Folder aset foto ini harus dibuat duluan karena akan digunakan di script. Kalau misalnya tidak dibuat duluan, itu pasti jadi gagal upload karena direktorinya nggak ada gitu.
Terus yang kedua, langkah kedua adalah kita menentukan ininya apa, tipe datanya. Karena misalnya kita ingin hanya gambar aja yang bisa diupload. Nah, kalau hanya gambar aja yang bisa diupload, berarti yang apa yang bisa diupload adalah file JPG, PNG, atau GIF. Atau juga misalnya kalau kita mau nambahkan file yang lain, misalnya BMP juga bisa ya. Itu juga seperti ini juga bisa sama. Itu tergantung. Yang penting file gambar. Tapi kalau misalnya apa namanya? File selain gambar bisa nggak? Ya berarti bukan bukan untuk foto ya. Misalnya, ya maksudnya kasusnya bukan untuk foto. Misalnya kita ingin mengupload filenya bertipe MP3 misalnya, ya tinggal tambahin aja sini .mp3. Atau video misalnya MP4, nah itu juga bisa. Tapi nggak akan bisa dilihat kecuali ada script yang lain ya untuk membukanya. Nah, karena ini foto mungkin lebih lebih mudah untuk memahami untuk proses upload filenya. Tapi pada prinsipnya sama. Nah sekarang ini kan sudah settingan awalnya, kita setting untuk dengan perintah config. Nah, di sini ada selanjutnya kita load library-nya, library dari CI-nya, nama library-nya adalah upload ya. Nah, nama library-nya adalah upload, lalu di sini config-nya dipanggil, ini script-nya seperti ini. Nah, setelah ini siap, udah selesai, baru dieksekusi dengan perintah do upload. Nah, tapi do upload ini berada di dalam if, karena saya ingin mencegah yang tadi tuh, kalau misalnya kita nggak pakai do upload gitu ya, maksudnya kita nggak pakai if, ini otomatis ya, otomatis si kalau misalnya ada yang klik tanpa foto, dia nggak akan pakai no image, jadi dia akan blank fotonya atau dia akan gagal gitu ya. Nah kalau gagal berarti nggak ada file yang diupload. Kalau misalnya gagal, itu akan keluar pesan foto apa gagal upload, lalu di sini variabel foto yang tadi sudah kita setting, karena ini nanti tujuannya untuk nge-save ke database kan. Nah, variabel foto kita setting isinya itu adalah nama filenya gitu. Kalau misalnya gagal. Nah, tapi kalau misalnya berhasil, misalnya berhasil uploadnya, berarti si variabel foto kita isinya diganti dengan nama filenya. Jadi data file name gitu ya. Upload file name. Kan di sini kita sudah panggil si uploadnya. File yang diupload itu apa gitu. Nah, upload file name ini dia akan tersimpan di variabel foto seperti ini ya. Nah, kan ini dipanggil seperti itu. Upload foto-foto ini adalah dia melihat dari yang sini filenya seperti itu. Nah, dari sini sebetulnya udah proses uploadnya sudah selesai ya. Proses uploadnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kan berarti filenya sudah tersimpan di direktori aset foto ya. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah kita harus menyimpan data-data yang tadi diinputkan, misalnya nama, NIM, tanggal lahir, dan kita juga menambahkan ini apa script ya, menambahkan baris baru berupa foto. Jadi si apa field foto pada database itu akan diisi dengan variabel foto yang sudah kita setting, entah itu isinya nama file kalau dia berhasil, kalau gagal berarti yang no image isinya seperti itu. Nah, itu if-nya. Ini untuk proses untuk upload-nya ya. Nah, nanti setelah udah di package ya, ini kan dipersiapkan di package, kita kirim datanya ke model mahasiswa. Masih tidak ada perubahan kalau di sini input data masih dipanggil, dan kalau kita lihat mahasiswa di input data ini ya, di input data ini ya. Nah, di input data ini tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Jadi hanya langsung insert tabel data gitu ya. Tabel data ini tidak ada perubahan. Nah, ini lebih praktisnya kalau kita pakai CI dibandingkan, maksudnya perintah-perintah yang ada di CI, dibandingkan kalau kita menggunakan script SQL. Kalau script dari SQL sebenarnya bisa juga di sini ya, pakai perintah PHP untuk mengeksekusi penyimpanan file, pakai perintah insert tabel gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan data, berarti kan si script insertnya harus dirubah juga gitu. Sementara kalau kita pakai perintah ini udah otomatis sama CI-nya diupdate ya, karena kita sudah sisipkan si penambahannya di sini gitu, di package datanya, sehingga kita bisa lebih fokus ke datanya dibandingkan kita fokus ke script SQL-nya seperti itu ya. Ya, jadi lebih mudahnya di situ. Nah, itu untuk yang proses input data ya. Nah, sebelum saya lanjutkan sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Silakan.
Pak izin tanya, Ya, silakan. masih belum paham yang if upload foto tadi Pak, yang do uploadnya. Yang ini ya. Oke. Nah, ini logikanya begini. Sebetulnya skripnya itu hanya yang dibutuhkan adalah ini ya. Ini saya buka, saya tulis seperti ini ya. Nah, sebetulnya ini sudah bisa tereksekusi upload foto gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya bikin kayak gini juga ini udah bisa lah ya, udah jalan lah seperti ini. Cuman masalahnya kan nanti kalau misalnya ternyata yang diupload itu bukan file foto atau yang nggak mau diisi, berarti otomatis filenya bakal blank. Error sih nggak, dia blank, cuman nggak bagus aja tampilannya. Nah, sehingga saya nambahkan if. Nah, if-nya itu di sini ada not, ada tanda tidak ya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ini berhasil ya, kalau ini berhasil, logika dari si program itu menyatakan bahwa ini adalah true nilainya kalau ini berhasil. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambahkan not di depannya tidak berhasil kan berarti ya. Artinya kalau not perintah ini gagal gitu ya. Ini saya titik komanya hapus dulu. Nah, apabila ini gagal, nah berarti yang pertama kali dilakukan adalah ini, si variabel ini akan diisi dengan nama file noimage.php. Tapi kita harus siapkan juga noimage.php-nya ya, supaya nanti ada tampilan seperti yang ini nih. Jadi yang dipilihnya adalah yang ini, kalau misalnya dia gagal upload. Bisa aja kan yang diupload malah file gambar, kan nggak bisa juga diupload file apa selain file gambar ya, misalnya file dokumen gitu ya. Karena apa, kita sudah setting si ininya nih filenya. Kalau filenya yang kita upload adalah docx, dia akan bisa atau gagal. Tapi kalau misalnya JPG, PNG, GIF itu udah pasti bisa ya. Nah, itu logika untuk yang ininya, apa? Untuk yang ininya. Lalu kalau misalnya dia berhasil ya, dia berhasil kan berarti else ya. Ini kan artinya kalau misalnya not tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil upload, berarti yang dilakukan adalah ini. Berarti else-nya logikanya berarti kalau berhasil. Nah, kalau dia berhasil, si variabel foto ini isinya adalah dari nama file yang diuploadnya gitu. Jadi nama file yang diuploadnya. Ini sumbernya dari mana? Nah, sumbernya ini dari sini dulu kan, dia ketika do upload foto. Nah, si foto ini pasti dia punya informasi tentang nama filenya. Nah, setelah nama filenya ini jadi yang dipanggil kita adalah nama filenya, tinggal file name-nya kita panggil seperti ini. Nah, itu sudah langsung otomatis data si apa variabel foto ini akan berubah menjadi si nama filenya. Nah, seperti itu ya logiknya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa Pak, tadi nggak lihat ada note-nya Pak. Ya, jadi memang harus kayak gitu sengaja ya, supaya ada yang bertanya juga sih. Kalau nggak, saya khawatir nggak paham di situ. Tapi mudah-mudahan paham ya di situ ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Bapak izin silahkan. bertanya, Boleh, silahkan. Bapak untuk ukuran fotonya itu ditentukan atau sesuai foto yang si usernya upload aja, Pak? Oh ya, kalau untuk ukuran fotonya ini memang belum disetting ya. Ada settingannya, tapi saya lupa ya ininya apa nambahin settingan untuk size. Ada sih sebetulnya apa untuk size-nya ya. Jadi sebelum di-upload kita bisa bikin tambahin lagi config kalau nggak salah size, tapi saya lupa script-nya, nanti saya sisipkan lagi deh. Nah, kalau untuk yang kayak begini berarti ini nggak ada settingan untuk size-nya. Jadi bebas ya, berapapun jumlahnya itu pasti ke-upload. Memang bagusnya kita setting dulu size-nya. Nantilah saya saya update script-nya seperti itu. Oke? Iya, Pak. Ya. Jadi ada dulu. Jadi kalau ini kan nggak Untuk disetting. Pak, Ya, bagaimana? ya Pak, untuk kalau ini untuk upload fotonya itu suka satu kali upload aja, bisa lebih dari satu kali upload, Pak? Kalau di sini cuman sekali ya, cuman sekali. Datanya cuman sekali, jadi nggak bisa langsung beberapa kali kan. Kalau misalnya dilihat di sini ya kita coba dia. Kita coba dia misalnya yang edit karena scriptnya sama nih. Scriptnya sama. Kalau misalnya di choose file, misalnya ada beberapa file. Nah, ini nggak bisa nih. Ini saya pencet shift, ini saya sambil pencet shift. Ini nggak bisa, atau kita bikin drag pun nggak bisa, berarti dia pilihannya cuma satu ya. Karena ini bergantung dari sininya nih, dari si
input type-nya file. Mungkin kalau untuk beberapa file foto itu kita nggak pakai ini gitu ya, nggak pakai ini, tapi pakai sistemnya yang drag and drop. Nah itu pakai plugin lagi, seperti itu ya. Berarti bisa dua ya Pak, tapi pakai drag and drop yang tadi ya Pak. Kalau di yang drop itu nggak bisa dua. Kalau pakai yang di drop ya, kayak di drag gitu, itu baru bisa. Kalau yang ini, yang script yang ini kan pakainya yang ini ya, input type ya, type file. Jadi dia cuma satu file, dia nggak bisa lebih dari satu, seperti itu. Itu ya, bisa Baik, dipahami? terima kasih. Iya, oke. Jadi nanti kalau yang untuk beberapa file kita tambahin plugin lagi untuk yang nambahin drag and drop. Jadi kayak yang di Wastu Digital kan ya itu bisa drag and drop ya, bisa beberapa file sekaligus diupload. Itu nanti mungkin saya tambahkan ya untuk itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk inputan? Ini masih sampai input ya, karena sebetulnya kesananya update-nya hampir kurang lebih sama, cuman logikanya agak sedikit berbeda. Ini ada dua tahap ya. Tahapnya dia menyimpan dulu fotonya, diupload dulu, lalu yang ke tahap yang kedua adalah update si database-nya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan. Nah, saya lanjutkan di sini. Kita masuk ke yang delete-nya ya. Kan kalau misalnya ini tadi bukan delete, yang ini dulu, yang detail dulu. Kalau yang detail sih sebetulnya hanya menambahkan gambarnya aja ya, menambahkan atau menampilkan gambarnya saja sebetulnya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kan dia akan menampilkan ini informasi yang ada di sini. Nah, logikanya seperti apa ya, tinggal misalnya kan view untuk detail itu adalah detail MHS ya, detail underscore MHS. Nah, ini perubahannya hanya di bagian bawahnya. Ini ketika pada setelah si nomor telepon itu ada penambahan ini foto, terus titik 2, terus di sini ada IMG. Berarti kan ada tag untuk image, src, lalu isinya adalah lokasi foldernya dulu pakai base URL ya, echo base URL, lalu dilanjutkan dengan si nama filenya. Nah, nama filenya kita pakai echo lagi di sini. Nama filenya itu sumbernya dari ini apa namanya, database ya, dari database. Kan ini tag PHP-nya kebuka terus ditutup, otomatis kalau untuk nambahin lagi ya kita buka lagi tag PHP-nya lalu dipanggil detail foto. Ini dari mana sih? Kalau detail ini kan sebetulnya yang tadi di admin ya, ketika klik apa namanya, dari sinilah awalnya, dari sini sebetulnya dari mahasiswa.php, ketika klik yang detail, nah ya, nah ketika klik yang detail kan ini nih dia akan memanggil controller admin dengan function detail, lalu ke sini kita lihat function detailnya, nah ini kan paling bawah kalau nggak salah, nah ini. Nah, function detail, lalu si function detail itu dia akan mengambil data berdasarkan ID yang dikirim. Kan kita ada pengiriman parameter ya, sudah dijelaskan. Dia akan mengambil data berdasarkan ID, nah terus dia ditampungkan ke variabel detail. Dan variabel detail ini diisikan ke variabel array dengan indeksnya detail. Makanya ketika kita buka detail underscore MHS ya, kita buka view-nya view detail MHS, yang kebaca itu adalah variabel ininya nih. Jadi bukan yang ini ya, jangan ketukar yang di sini, yang ada di indeks array-nya, karena yang dikirim adalah data gitu ya, bukan si detail. Yang dikirim adalah data, berarti kan ini yang dibaca, makanya di sini adalah variabel detail, lalu selanjutnya adalah si nama field-nya. Nah, ini berhubungan dengan nama field. Nah, itu aja sih untuk perubahannya yang di detail, tidak ada perubahan. Dan di sini yang pernah menampilkannya, kalau di sini kan nggak pakai for each ya, karena ada dua cara yang udah saya jelasin, ada yang pakai for each, ada yang langsung bisa seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan langsung aja saya bahas yang delete, karena yang delete ini juga lumayan perlu perhatian ya. Yang delete itu kan awalnya dari sini. Nah, ini kan dari hapus data ya. Hapus, dia akan memanggil si
function hapus di controller admin, ya. Function hapus. Nah, ini ya function hapus dengan ID yang dikirim. Nah, tujuannya untuk ID itu adalah untuk mengetahui sama persis logikanya seperti yang detail, tapi ini khusus untuk yang foto ya, untuk yang foto. Nah, di sini saya butuh bantuan juga untuk mencari ID-nya ya. Logikanya sebetulnya mirip sih skripnya dengan yang detail tadi. Misalnya cari dulu ya ID-nya. Nah, cuma di sini supaya lebih rapi aja, supaya lebih detail, itu saya buka apa namanya? Saya ambil gitu ya. Saya ambil apa maksudnya saya ambil si ID-nya itu atau data informasi tentang si nama fotonya itu dengan membuat sebuah fungsi baru lagi yaitu get foto gitu. Kenapa saya bikin get foto? Karena nanti ini hubungannya sama memori. Jadi kalau misalnya saya buka ini ya, ini kan akan membuka si model model MHS ya, model mahasiswa get foto. Nah, si get foto ini adalah fungsinya. Kalau dibuka si get foto itu apa isinya? Nah, ini get foto. Get foto itu isinya dia script untuk memanggil data. Di sini ada select from where. Nah, berbeda dengan yang si detail data ya. Kalau detail data itu kan dia get where ya, pakai get where, dan di sini kan perintahnya berbeda. Kalau yang detail data itu get where artinya apa? Dia select bintang. Jadi seluruh apa namanya? Seluruh field itu dipilih gitu. Sementara kan kita tidak membutuhkan seluruh field gitu. Walaupun ini bisa aja saya pakai apa? Fungsi yang ini nggak usah bikin, cuman dari segi memori tidak efisien karena yang kita butuhkan hanya nama fotonya saja, nama filenya. Berarti yang saya select di tabel mahasiswa itu adalah si field fotonya, si field fotonya yang ini. Nah, perintahnya kan seperti ini, select foto ini adalah fieldnya, terus from itu adalah tabelnya, dan where itu adalah kriterianya. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang di atas. Kalau where-nya bisa kayak begini ya. Ya, untuk yang array, kalau yang di sini where-nya bentuknya seperti ini. Ini sama aja, artinya field ID gitu ya, field ID yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan gitu, where kalau koma gini berarti sama dengan variable ID. Nah, itu where-nya. Setelah ini dieksekusi semua, ini harus dijalankan dulu, baru secara keseluruhan dieksekusi, maksudnya dilengkapi gitu ya si perintahnya, perintah SQL di dalam CI-nya itu dengan memanggil perintah get. Nah, oke, ini kan beda ya dengan yang di atas, yang get di atas. Nah, kalau yang di atas ini kan di atasnya nggak ada select dulu, form dulu nggak ada ya, seperti yang di function tampil data ini. Langsung aja get TB mahasiswa gitu. Ini bisa kayak seperti ini. Kalau ini kan artinya perintahnya get TB mahasiswa, artinya select bintang from tabel mahasiswa gitu. Nah, perintahnya lebih praktis gini. Tapi kalau misalnya kita mau lebih detail, misalnya mau pilih fieldnya gitu ya, terus tabelnya dari mana? Nah, ini bisa pakai perintah seperti ini. Select gitu ya, dijabarkan dulu di atas, baru yang terakhir get-nya dieksekusi. Ini sama aja hasilnya ya. Nah, nanti kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa SQL, ini adalah select foto from TB mahasiswa where ID sama dengan ID ini, variabel ini. Baru dieksekusi. Setelah dieksekusi, hasilnya itu yang diambil cuma satu baris. Makanya perintahnya adalah row. Nah, perintahnya ada row. Ini artinya dia hanya mengambil satu baris. Kalau misalnya where-nya itu lebih dari satu ya, misalnya ternyata pas dieksekusi hasilnya lebih dari satu, sebenarnya nggak akan mungkin karena kan ID itu primary key, jadi nggak akan lebih dari satu. Sehingga kan logikanya berarti cuma ada satu, ya udah nggak usah pakai result ya. Kalau yang pakai result itu semua row ditampilkan gitu. Kita pakai aja row, khusus row. Dari segi memori pun dia akan lebih cepat ya untuk prosesnya. Lalu selanjutnya dari sini ya, dari row ini hasilnya gitu kan cuma satu baris nih. Nah, ketika satu baris itu kan sudah berupa field-field dengan isinya gitu ya, dengan isinya. Nah, ini berupa file kalau di PHP terbacanya sebagai file array. Nah, file array disimpan di sebuah file baru namanya query. Ini variabelnya bisa bebas ya. Maksudnya boleh apa aja lah nama ininya gitu ya, nama variabelnya. Nah, nanti si query ini setelah disimpan di sebuah variabel nanti bisa dipanggil atau di return ya. Nah, sekarang kan
di return nih, dikembalikan, dimasukkan di return. Nah, dikembalikan kemana return? Ke siapa yang manggilnya? Yang si get foto itu yang manggilnya siapa? Yang manggilnya adalah admin, ya. Terus ini ya, admin, terus ini nih, yang tadi nih, kan yang manggilnya ini. Jadi di return. Artinya yang ada di sini, yang tadi di file isi dari si query ini dikembalikan ke sini. Artinya return itu di sini. Nah, dikembalikan ke sini. Jadi ini tuh si get foto ini langsung berubah ketika sudah dieksekusi, isinya adalah file result yang tadi gitu ya, file return yang tadi. Nah, di sini ini juga ditampung di sebuah variabel data ya, supaya dia lebih ringkas aja sih. Sebetulnya kita bisa aja langsung gitu, di sini kita bisa langsung, di sini cuma agak ribet. Nah, langsung aja di sini kita pakai, kita tampung lagi di sebuah variabel namanya data, lalu baru di sini kita ada if lagi ya, gitu. Kita ada if lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kita nggak pakai if ya, misalnya kita langsung eksekusi aja ngehapus datanya. Sebetulnya perintah ngapus data cuma ini aja nih perintahnya. Kalau tanpa if ya. Nah, ini saya jelasin. Nah, ini ya. Nah, kalau tanpa if ini perintah hapus data seperti ini ya. Perintah hapus datanya seperti ini. Nah, kalau misalnya perintah hapus data seperti ini, berarti nggak ada filter. Artinya, kalau misalnya si eh, data yang kita miliki itu dia filenya adalah no image, berarti si file no image akan dihapus dan tidak akan bisa digunakan lagi gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya si file no image ini kan bisa jadi digunakan untuk beberapa file yang gagal upload. Sehingga saya bikin sebuah if di sini yang memfilter, menanyakan dulu apakah gitu ya, apakah si data gitu, data yang sudah terbaca itu yang mau dihapus itu, apakah isinya no image gitu, no image.jpg. Kalau isinya no image.jpg gitu ya, berarti jangan dihapus gitu. Tapi kalau misalnya isinya bukan gitu ya, bukan no image, berarti boleh dihapus. Makanya di sini perintahnya kembali lagi pakai not ya, pakai tanda seru nih. Jadi jika yang ini ya data yang dari database gitu ya tidak sama dengan gitu, artinya bukan nilainya seperti ini. Ini saya kasih notes. Jika foto bukan no image maka hapus gitu. Nah, maka hapusnya perintahnya kayak gini. Setting dulu si ininya path-nya, lalu perintah unlink, path, terus data fotonya dipanggil. Nah, seperti itu. Jadi perintah delete-nya di sini. Baru dia akan dihapus kalau misalnya si filenya bukan no image gitu. Tapi kalau filenya no image dia nggak akan dihapus, makanya tadi nggak akan kehapus ya ketika ada yang no image. Nah, ini yang penambahan untuk dihapusnya. Lalu selanjutnya yang di bawahnya sih sama aja, where-nya itu sama aja seperti ini ya. Terus mahasiswa hapusnya ini sama, yang dihapus datanya, nah ini juga sama ya. Nah, dihapus data. Nah, ini ya, hapus datanya tidak ada perubahan. Nah, itu ya, enaknya kalau pakai CI, ya kalau kita sudah bikin, ini nggak harus dirubah, jadi kita pikirannya ke sini aja nih, ke yang proses yang ada di sini. Gitu. Nah, itu untuk hapus data ya. Nah, sampai sini, apa cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum masuk ke detail, kalau detail itu ada tiga tahap ya. Kalau itu kan yang insert sama yang hapus itu hanya 2 tahap. Jadi tahap untuk uploadnya untuk insert baru ke database. Kalau yang delete berarti dia harus menghapus dulu file yang ada di file fisiknya yang ada di yang ada di folder. Lalu setelah itu baru di hapus yang ada di database. Nah, nanti yang untuk yang edit itu ada 3 tahap. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan. Mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya. Silahkan. Nggak ada ya, nggak ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan jelas ya.
Kalau enggak nanti boleh langsung ditanyakan aja langsung. Nah, ini apa maksudnya materi ini ya, nanti sampai ke materi ke pertemuan 15 ini terus saya update, terus saya perbaiki. Artinya kan dari awal itu saya sudah memperkenalkan beberapa script ya, beberapa script misalnya cara menampilkannya, ada yang pakai for each, ada yang enggak gitu. Nah, nanti pada akhirnya, pada misalnya di pertemuan ke-15 itu kan udah versi akhir, versi final, itu akan saya buat yang versinya versi yang praktis gitu. Jadi misalnya ada yang pakai for each semua, ada yang enggak semua gitu. Jadi supaya untuk pembelajarannya lebih enak ketika kita bikin project, efisiennya pakai yang mana gitu ya. Karena itu kan masih nyampur-nyampur ya, masih yang ada yang pakai for each, ada yang enggak, terus ada yang pakai form, ada yang pakai multi part form, nah seperti itu. Terus si seleksinya juga ya, ada yang get where, terus where-nya juga ada yang apa namanya, where-nya pakai array, ada yang pakai koma, nah itu kan masih banyak variasi ya. Itu sengaja untuk awal-awal saya contohkan supaya saya mau enaknya pakai yang ini gitu ya. Ya itu terserah, bisa dipakai. Tapi nanti pada akhirnya ketika di pertemuan terakhir yang 15 itu posisinya akan saya seragamkan semua. Jadi saya akan pakai hanya salah satu cara aja. Misalnya yang where-nya hanya saya pakai koma aja, itu saya ganti semuanya gitu ya. Nah, atau misalnya yang nggak pakai for each, yang hanya untuk pengambilan satu row, itu juga saya ganti semua. Yang for each khusus untuk pengambilan lebih dari satu row, yang seperti itu. Jadi semuanya akan disempurnakan. Oke, selanjutnya saya bahas lagi yang terakhir ya. Ini pembahasan yang terakhir tentang si edit datanya, gitu. Edit datanya. Kalau misalnya dilihat di sini tadi sudah saya praktekkan ya, yang edit datanya. Nah, begini ya. Misalnya yang ini, yang Beno ini. Ini juga kalau misalnya nggak ada gitu ya, ini kan nggak ada file ya, nggak ada file gitu. Misalnya nggak saya ganti, tapi pengen hilang gitu fotonya, ini tetap kalau disimpan, dia akan ke-update, tapi dia berubah tuh jadi no image ya, karena memang tadi nggak diisi gitu, bisa kayak begitu. Jadi kalau misalnya diisi, dia akan hilang. Terus kalau misalnya yang tadi kan, gambar yang tadi itu langsung hilang. Nah, langsung hilang kan, filenya nggak ada tuh, yang tadi ya, gambar yang tadi udah nggak ada. Misalnya kita ganti lagi juga bisa, ini untuk yang edit. Bentar, ini prosesnya. Supaya kelihatan ya perubahan di filenya ya. Saya pindahin dulu. Nah, misalnya ini yang namanya Beno ini ini kan asalnya no image. Nah, misalnya saya tambahkan, saya ganti gitu ya filenya. Misalnya dengan avatarnya yang mana yang ini gitu ya. Nah, ini kan namanya ya. Setelah disimpan, si no image ini nggak boleh dihapus, ya, tapi malah nambah. Nah, ini nambah ya. Berbeda kalau misalnya gambarnya diganti, bukan no image. Misalnya yang ini saya ganti dengan yang lain gitu ya. Gambar yang ini berarti harus terhapus. Saya ganti dengan yang lain, dengan yang ini misalnya ya, lalu disimpan. Nah, ini dihapus dulu, lalu upload. Nah, begitu ya. Prosesnya kan kelihatan kayak dihapus dulu baru upload, padahal prosesnya itu harusnya upload dulu, terus hapus, sudah hapus baru ngupdate ke database. Nah, itu proses yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat skripnya seperti apa. Nah, untuk yang mahasiswa itu kan awalnya dari sini ya, dari admin edit ya. Dari admin edit, terus kita buka ke controller admin, cari function edit. Nah, ini functionnya. Nah, function edit dia akan menampilkan satu data aja dengan ID yang sudah ditentukan ya, dengan ID yang sudah ditentukan. Lihat satu data aja. Terus load view edit, dikirim datanya yang sudah sudah terpilih oleh si model ya, edit data. Karena si edit data ini tidak ada perubahan untuk di mahasiswa, di edit data ini tidak ada perubahan, dia langsung get where aja gitu, seperti itu. Gitu. Terus di sini load view ya, load view edit. Nah, kita lihat load view editnya.
Nah, penambahannya di mana? Nah, ini untuk edit ini kan mirip dengan yang insert. Nah, berarti yang awal, karena ini pakai for each, ya berarti kita berada di kasih echo multiformnya itu di bawah for each-nya, walaupun ini cuma sekali. Nah, nanti ini saya hilangkan ya, untuk mungkin dimulai dari pertemuan ke depan, saya mulai rapihkan beberapa kalau yang harus pakai for each atau enggak gitu ya, supaya lebih praktis aja dari sisi programmingnya gitu. Nah, misalnya ini nggak pakai for each ya, karena memang maksudnya ini pakai for each. Formnya kita ganti dengan multipart karena berhubungan dengan file. Nah, terus yang apa namanya? Ada lagi penambahan di bawah untuk si apa? Input kontrolnya, input type-nya. Input type-nya ada dua sebetulnya, bukan satu ya. Yang pertama itu adalah hidden type-nya, terus yang kedua adalah file. Nah, kalau yang file itu untuk menyimpan file, kalau yang hidden ini buat apa? Yang si hidden ini kan nggak akan tampil ya gitu ya, nggak akan tampil di apa di page-nya itu nggak akan tampil, tapi dibutuhkan, artinya dia memiliki fungsi. Nah, ini berguna untuk mencatat nama foto yang sebelumnya karena nanti bakal diupdate. Nah, sehingga kan di sini saya bikin type-nya ini dulu deh dari awal. Ini kan ditampilkan dulu image-nya ya, ditampilkan dulu gambarnya pakai base URL asset terus foto gitu ya. Terus di sini kita di echo lagi, di sini yang dipanggil adalah si nama apa namanya field fotonya gitu ya. Nah, field fotonya yang dipanggil. Nah, setelah tampil, nah nama ini pun saya simpan di sebuah variabel supaya tidak hilang, supaya bisa dipakai di proses selanjutnya. Si nama ini dicatat dulu, dicatatnya di variabel ini old photo. Makanya di sini value-nya gitu ya. Value-nya adalah sama dengan yang di atas. Nah, ini foto yang lama. Nah, kemudian ketika terjadi perubahan foto, pergantian, kan otomatis nama filenya berubah ya. Fotonya berubah dan itu harus diupdate. Nah, di sini variabel foto di sini berguna untuk data foto yang baru. Jadi ada dua variabel, variabel old photo sama foto biasa. Kalau yang old photo nanti untuk mencatat yang sebelumnya, kalau yang foto ini untuk mencatat yang baru. Nanti setelah ini sudah tersimpan, ketika diklik tombol simpan, dia akan memanggil fungsi yang ada di form multipart tersebut, yaitu fungsi apa? Fungsi admin update. Nah, ini ya. Dia akan memanggil ini fungsi admin update ya. Nah, seperti itu. Terus apa namanya? Kita lihat si admin update itu apa. Nah, ini ya. Ini hampir sama dengan yang di insert ya. Hampir sama dengan yang di insert. Nah, ini hampir sama dengan yang di insert, yang ditambah itu. Yang pertama kan fotonya kita data dulu, files dipanggil, terus config ya. Config-nya sama untuk setting si foldernya, lalu config untuk tipenya, dan ini apa namanya eksekusi untuk library-nya, untuk pemanggil library-nya, dan ini juga logikanya sama dengan yang di insert. Jadi pakai do upload juga. Jika ini gagal maka jadi no image. Kalau misalnya berhasil maka jadi file yang baru ya. Nah, ini untuk yang semuanya dari untuk file yang baru. Nah, ini proses yang pertama. Jadi proses yang pertama adalah upload dulu. Nah, kalau tadi dari proses kelihatannya kan nge-delete dulu karena lebih cepat delete daripada upload. Nah, jadi upload dulu. Setelah di-upload filenya, yang dilakukan selanjutnya adalah hapus fotonya. Nah, hapus fotonya sama kayak script yang si hapus foto tadi. Logikanya sama. Pakai if juga. Nah, cuman informasinya dari sini yang si old photo tadi. Old photo ngambil dari post yang tadi sebelumnya old photo. Nah, di sini harus ditanya apakah old photo isinya no image ya. Kalau misalnya isinya tidak sama dengan no image ya, jika foto ini ya, jika si old photo nih. Ya, maksudnya jika si fotonya itu bukan no image, maka hapus gitu. Akan dilakukan perintah hapus. Sama perintahnya unlink, terus ini variabelnya sama do old photo. Bedanya dengan yang di atas apa? Yang dihapus. Kalau yang dihapus ininya aja yang beda ya. Nah, ininya ya, variabel ininya yang beda kalau yang hapus. Nah, kalau yang di bawah variabelnya old photo. Itu aja yang beda. Isinya sama, logikanya sama seperti itu. Lalu selanjutnya tahap ketiga baru untuk update si database-nya. Ya, ini seperti untuk update database kan ada yang packaging-nya,
terus baru dikirim ya ke update data. Nah, update data juga tidak ada perubahan di sini. Kalau dilihat di sini tidak ada perubahan untuk update data. Nah, ini update data masih where table data seperti ini. Nah, terus apa namanya? Setelah dieksekusi untuk update data, kan ini perintahnya update si tabelnya, lalu redirect ke index lagi. Nah, itu yang terjadi, itu script yang terjadi. Jadi mudah-mudahan ini hafal, maksudnya tahu ya bagian-bagian apa, ini bagiannya buat apa, ini bagiannya buat apa untuk apa si programnya itu sendiri. Jadi kita bisa modifikasi. Nah, itulah penjelasannya. Oke, sampai sini sebetulnya materinya selesai ya. Silahkan ada yang mau bertanya. Kalau yang belum mengerti atau yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Oke, apa cukup jelas materinya? Halo, bagaimana? Jelas. Ada yang bawa, ada yang jawab nih. Oke, ya memang harus dicoba ya. Ya mudah-mudahan jelas ya, harus dicoba. Nanti kalau misalnya pas dicoba ada yang error atau pas waktu pembuatan project ada yang error ya silahkan nanti bisa tanya ke saya langsung ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan jelas semua materinya ya. Nanti silahkan dicoba ya apa namanya aplikasi yang sudah saya bagikan. Sekarang saya akan screenshot dulu yang hadir hari ini ya. Silahkan di open video dulu sebentar. Saya screenshot dulu yang hadir hari ini. Ada 25 orang. Oke. Oh, 2, 3. Ada 25 orang. Semuanya bisa. Baik. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu ya. Ya, yang keduanya untuk si halaman berikutnya. Siap ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Saya save dulu. Oke, materi kita sudah selesai ya untuk hari ini. Silahkan dicoba ya. Lalu proyeknya juga silahkan dimulai dicoba-coba dibuat ya. Minggu depan mungkin saya akan kasih tugas lagi untuk si proyeknya, untuk melihat si progres proyeknya. Jadi untuk minggu depan nanti ada tugas lagi untuk si apa progres si proyeknya ya. Nah, terima kasih telah mengikuti kuliah online pada pagi hari ini sampai siang ya.
Nah, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat, bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya close ya.